Oke, kita lanjut ke pembahasan soal EK, evaluasi kompetensi kemampuan. Ya, masih mengenai aplikasi dari barisan dan deret, ya, aritmatika dan geometri. Oke, soal nomor 1. Ya, informasinya seorang pedagang meminjam modal X rupiah di bank dengan bunga tunggal. Oke ya, bunga tunggal 2% sebulan. Ternyata setelah 1 tahun dia mengembalikan pinjaman dan bunga, ya, totalnya yang jelas ya, semuanya menjadi 310.000. Nah, berapa modal yang dia pinjam? Oke, bunga tunggal itu rumusnya adalah MN sama dengan M0 dikali 1 plus N kali B. Ya. Nah, uangnya setelah 1 tahun, ya, satuannya bulan ya. Maka setelah 12 bulan berarti M12. Ya, sama dengan M0 1 tambah 12B. Nah, seperti ini. Setelah 12 bulan uangnya menjadi 310.000 utangnya nih. Nah, utang awalnya hanya sebesar X rupiah. Ya, kemudian dikali 1 tambah 12 kali suku bunganya 2%. Ya, suku bunganya 2% per bulan. 0,02. Nah, seperti ini. Maka jadi 310.000 sama dengan X dikali 1 tambah 0,24. Ya. Sehingga kita punya X sama dengan 310.000 dibagi 1 tambah 0,24 adalah 1,24. Nah, berapa nilai X? Nah, coba dihitung. 310.000 ya dibagi 1,24. Oke, berarti dia utang awalnya tuh 250.000 ya. Ya, setelah setahun menjadi 310.000. Oke. Ini soal nomor 1. Kita pilih yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Utang sebesar 3.500.000 berbunga tunggal 15% setahun. Ingat setahun ya. Jika utang tersebut dikembalikan setelah 8 bulan, maka besar yang harus dibayar adalah, oke, berarti kita akan mencari M8 ya. Sama dengan M0 kali 1 tambah 8B. Oke, utang awalnya 3.500.000 dikali 1 tambah 8 kali suku bunganya 15% setahun, maka sebulannya 15% ya, atau 0,15 saja dibagi 12. Nah, seperti ini. Ya, jadi 3.500.000 ya dikali 1 tambah ini bisa kita coret ya. 8 dengan 12 sama-sama bisa dibagi 4 ya. Jadi 3 di 2 ya. Sorry, 2 3. Nah, maka 0,3 dibagi 3. 0,3 dibagi 3 0,1 ya gitu. Maka kita punya 3.500.000 dikali 1,1. Nah, berapa nih? 3 juta. Oke, gue 3.850.000. Nah, maka setelah 8 bulan utangnya menjadi 3.850.000. Oke, ya kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Iwan menyerahkan modal pada bank sebesar 1 juta selama 3 tahun. Ya. 1 juta sama 3 tahun dengan dasar bunga majemuk. Suku bunganya 30% setahun. Maka uang yang diterima Iwan setelah 3 tahun. Oke, setelah 3 tahun. Berarti satuannya tahun ya. Majemuk maka mengikuti rumus barisan geometri. MN sama dengan M0 dikali 1 tambah B pangkat N. Setelah 3 tahun menjadi M3 ya. M0-nya tadi 1 juta. 1.000 ya, bukan 1 juta. Kalau lihat tuh. 1.000 M0-nya dikali 1 tambah suku bunganya 30%, 0,3. Selama 3 tahun berarti N-nya 3.
gitu ya. Maka jadi 1000 dikali 1,3 pangkat 3. Nah, berapa 1,3 pangkat 3? Berapa 1,3 pangkat 3? 2,197. Berarti jadi 2197. Ini ya. Nah, maka kita pilih opsinya yang C ya. Nah, itu untuk soal nomor 3 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nomor 4, pada 1 Januari 80 Agung menabung di bank 20.000 dengan suku bunga 20% per tahun ya. Tentunya bunganya majemuk ya. Nah, demikian pula pada tanggal 1 Januari tahun-tahun berikutnya sampai 10 kali. Berarti sampai 10 kali berarti sampai 1990 tabungannya akan menjadi jadi investasinya selama 10 kali ya. Oke, nomor 4. Kita tulis sama seperti tadi, caranya investasi pertama ya. Itu selama 10 tahun. 10 tahun karena dari tahun 80 ke 90 ya, selama 10 tahun menjadi 20.000 ya, kali 1 tambah suku bunganya adalah 20%. Berarti 0,2 pangkat 10. Ya, atau bisa disederhanakan jadi 20.000 dikali 1,2 pangkat 10. Nah, dengan cara yang sama investasi kedua ya, selama 9 tahun. Ya, investasi kedua berarti tahun 81 ya, 81 ke 1990 ya, jadi 9 tahun menjadi dia nabungnya sama ya 20.000 kali 1 tambah suku bunganya juga sama 0,2 pangkatnya 9. Jadi 20.000 kali 1,2 pangkat 9. Dan seterusnya gitu ya, sampai 10 kali dinabung. Berarti kalau awalnya dinabung tahun 80, terakhir 10 kali tahun 89 ya. Jadi investasi yang ke-10 ya, selama 1 tahun berarti 89 ke 90 soalnya. Tahun menjadi 20.000 kali 1 tambah 0,2 pangkat 1 ya, sama dengan 20.000 kali 1,2 pangkat 1. Sehingga tabungan Agung pada tahun 1990 ya, jadi tabungan totalnya ini sama dengan kita nulisnya dari bawah ya, 20.000 kali 1,2 pangkat 1 tambah 20.000 1,2 pangkat 2 tentunya sampai 20.000 kali 1,2 pangkat 10. Ya, kita perhatikan nih mengikuti deret geometri. Nah, deret geometri dengan N-nya sama dengan 10 ya, banyaknya suku 10. Suku pertamanya 20.000 kali 1,2 ya, pangkat 1. Nah, rasionya adalah 1,2. Nah, yang ditanya adalah S10 berarti. Ya, sama dengan A dikali R pangkat 10 min 1 dibagi R min 1. A-nya ini 20.000 kali 1,2. R-nya 1,2 pangkat 10 min 1 dibagi 1,2 min 1. Nah, seperti ini. Ya, kalau kita sederhanakan akan menjadi nah, ini 20.000 biarkan ya, 20.000 1,2 kita kalikan ke dalam ya. Menjadi 1,2 pangkat 11 sih jadinya ya. Oh, nggak usah deh. Biarkan saja nih 1,2
Ya, 1,2 dikali 1,2 pangkat 10 min 1 dibagi, nah ini aja yang dibagi nih. 1,2 dikurang 1, 0,2. Nah, 20.000 dibagi 0,2 sama dengan 100.000 ya. 100.000. Ya, 100.000 dikali 1,2 ya, kita kalikan ke dalam. Atau nggak usah, nggak apa-apa nih. 1,2 kali 1,2 pangkat 10 min 1. Nah, seperti ini. Oh, ini langsung aja deh ya. Nggak usah deh. Ini kalau dikali jadi 120.000 nih. Ya, 120.000 ya. Ini kalau dikali ini. Jadi sama dengan 120.000 ya. 100.000 kali 1,2 dikali 1,2 pangkat 10 min 1. Ya, ada nggak opsi kayak gini? Ada ya, yang D ya. Oke, yang D ya, kita pilih. Oke, jadi untuk soal nomor 4, jawabannya adalah 120.000 dikali 1,2 pangkat 10 min 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Kembali kita ke materi penyusutan. Sebuah mobil dibeli dengan harga 20 juta, penyusutannya 5% per tahun dari harga beli. Ya. Nilai buku pada akhir tahun. Oke ya, dia mengikuti harga beli ya. Kalau harga beli berarti mengikuti barisan aritmatika. Ya, rumus nilai bukunya ya, nilai buku dari nilai barang ini. Oke, jadi MN sama dengan M0 kali 1 min NP. Ya, gitu ya. Oke, kita punya informasi M0-nya adalah 20 juta. Dikali 1 min N. Penyusutannya 5% per tahun. Ya. Pada akhir tahun keempat, berarti N-nya 4. Ya, penyusutannya 5%. Berarti dikali 0,05. Maka kita peroleh 20 juta dikali 1 min 0,2 ya. 0,2. Jadi 20 juta dikali 0,8. Ya, sama dengan ya, 16 juta. Nah ini ya, jadi pada akhir tahun keempat harga mobilnya itu menjadi 16 juta. Nah itu untuk soal nomor 5. Oke, soal nomor 6. Modal 1 dan modal 2 sama besar. Modal 1 diperbungakan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Modal 2 diperbungakan dengan bunga tunggal 12% per tahun. Modal 1 menjadi lebih besar dari modal 2 setelah. Oke. Oke, untuk kasus pertama ya, untuk modal 1. Modal 1 ya, rumus MN-nya mengikuti bunga majemuk ya. Maka rumusnya M0 kali 1 plus ya, B pangkat N. Nah, informasinya MN-nya ini karena sama besar kita anggap aja modalnya adalah M. Ya, 1 tambah suku bunganya untuk majemuk ini 10%, berarti 0,1. Ya, pangkat N. Nah, ini nilai untuk modal 1 setelah N periode. Kemudian modal 2. Modal 2 mengikuti bunga tunggal ya, berarti M0 dikali 1 plus NB. Ya, atau MN sama dengan modalnya sama, katakanlah M juga. Jadi 1 tambah N kali 0,12% berarti 1,2 ya. 1,2 ya, per tahun. Oke. Jadi ini adalah modal 2 setelah disimpan selama N periode. Nah,
pertanyaannya modal 1 menjadi lebih besar dari modal 2 setelah berapa tahun? Jadi kita akan hubungkan M MN1 ya, M1 lebih besar dari M2. Ya, setelah berapa tahun? M1 ini nilainya adalah M dikali 1,1 pangkat N ya, 1 tambah 0,1. Jadi 1,1 pangkat N ini lebih besar dari M dikali 1 tambah 1,2 pangkat N. Nah, ini kita coret M dengan M. Nah, seperti ini. Oke ya, jadi kita punya hubungannya hanya 1,1 pangkat N lebih besar dari 1,2 N tambah 1. Nah, oke, untuk N berapa? Ruas kiri lebih besar daripada luas kanan. Ada salah hitung tadi ya, 12% itu 0,12 ya. Jadi ini N dikali 0,12. Gitu ya. Berarti ini 1 tambah 0,12 N. Jadi 0,12 N tambah 1. Ya. Nah, ini yang akan kita bandingkan dengan ini. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian 1,1 N kita bandingkan dengan 0,12 N tambah 1. Oke, kalau seandainya N-nya 1, ya 1,1 pangkat N ya 1,1. Sementara 0,12 N tambah 1 jadi 1,12. Ya, masih lebih besar ruas kanan. Ya, berarti masih belum benar kalau N-nya 1. Kalau N-nya 2, ruas kiri 1,1 pangkat 2 jadi 1,21. Sementara ruas kanannya 0,12 dikali 2 jadi 0,24. Ya, jadi 1,24. Masih lebih besar ruas kanan. Gitu ya. Kalau N-nya 3, 1,1 pangkat 3, 1,331. Ini jadi 0,12 kali 3, 0,36. Ya, jadi 1,36. Ya, masih lebih besar yang kanan. Kemudian kalau seandainya N-nya 4. N-nya 4 jadi 1,4641. Ya, sementara ruas kanan 0,12 kali 4, 0,48. 0,48 tambah 1 jadi 1,48, masih lebih besar ya yang kanan. Nah, kemudian kita tambahkan lagi kalau N-nya 5 ya 1,1 pangkat 5 ini menjadi 1,5 berapa nih 1,6 ya 1,1 pangkat 5 1,5 coba dihitung dulu ya ntar 1,1 pangkat 5 0,12 N tambah 1 ya 1,1 pangkat 5 ini Pak 1,61051 ya. Oke, good. Nah, sementara 0,12 tambah 1 N-nya 5 0,6 jadi 1,60 ya. Nah, ini udah lebih besar ya ruas kiri. Jadi mulai tahun kelima ya, jawabannya mulai tahun kelima maka model 1 lebih besar daripada model 2. Ya, jawabannya berarti N-nya sama dengan 5 ya untuk soal nomor 6. Oke, good. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ya. Kita lanjutkan. Pak Ludi meminjam modal di bank sebesar 500.000.
yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Apabila ia harus mengembalikan uang tersebut ke bank selama 2 kali besarnya pinjaman, ya, apabila ia harus mengembalikan ya besarnya 2 kali pinjaman, maka besarnya suku bunga per bulan, oke, per bulan ya. Nah, ini menggunakan majemuk ya bunganya karena di bank. Jadi MN sama dengan M0 ya 1 tambah B pangkat N. Nah, di sini modalnya 5 juta, dia mengembalikan 2 kali, berarti kan 1 juta kembaliannya ya. Nah, dia mengembalikan 1 juta, minjamnya 500.000. Ya, 1 tambah B, suku bunganya ditanya. Nah, kemudian dia minjamnya 1 tahun. Ya. Nah, di sini pertanyaan suku bunga per bulan. Berarti ini satu tahun sama dengan 12 bulan. Jadi N-nya 12. Oke, kita akan cari suku bunga per bulannya. Nah, ini kan jadi 2 ya. 2 sama dengan 1 tambah B pangkat 12. Nah, berarti 1 tambah B sama dengan 2 akar 12 dari 2. Akar pangkat 12 dari 2. Coba dicari dulu. Ya. Akar 12. Akar pangkat 12 dari 2. Ya. Oke, berapa nih akar 12 dari 2? Udah ketemu? Ya. Panjang ya, dibuletin aja ya, dibuletin 3 angka aja ya. Sekitar 1 koma pastinya ya. 1,06 ya, 06 dia dibuletin ya. Ya, angkanya nggak bagus ya. 1,059,054 ya. 95 lah ya. Nah, seperti ini. Ya, oke. Jadi B-nya sama dengan 0,0595 ya. Nah, kalau ingin dijadikan persen maka menjadi 5,95%. Nah, seperti ini ya. Nah, 5,95%. Nah, nggak ada di opsi ya. 5,95%. Atau coba ada yang salah nggak? Dicek dulu. Kalau kita buletin juga nggak ada ya. Karena jawabannya 6%. Jadi kalau kita bulatkan 1,06 harusnya jawabannya 6 ya, 6%. Ya. Ya, nggak ada opsinya ya atas nomor 7. Nah, itu nomor 7. Nanti coba dicek lagi ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Sewaktu aktifas harga 100.000 dengan penyusutan 15% setahun dari harga beli. Nah, berarti dari barisannya aritmatika nih. Nilai buku pada akhir tahun ketiga. Ya, berarti MN rumusnya M0 1 minus ya minus P kali N ya, atau NP ya. Oke. Akhir tahun ketiga berarti M3. Awalnya harganya 100.000. 1 min P. Ya, penyusutannya 15%, 0,15.
Ya, N-nya 3. Maka kita dapat 100.000 dikali 1 min 0,45. 100.000 dikali 0,55 ya sama dengan 55.000. Ya, maka kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9 ya, dari latihan EK ini. Nomor 9, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 1995 adalah tahun 1995 32 juta jiwa. Dan pada tahun 1998 kira-kira 32 juta 969.632 jiwa. Dengan data tersebut jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2000 dapat ditaksir kira-kira berapa? Kita coba ya. Rumusnya gunakan rasio pertumbuhan dulu. Jadi untuk nomor 9 ini jumlah penduduk awalnya ya, jumlah penduduk awal ini sama dengan pada tahun 1995 ya 32 juta. Nah, ini ya 32 juta. Kemudian tingkat pertumbuhannya nggak ada. Kemudian jumlah penduduk akhir ya. Penduduk akhir. Ya. Akhir periodenya ini berarti P3, ini P0 ya. Nah, ini sama dengan 32.969.632 jiwa. Nah, dari tahun 1998 1995 dulu ya. Dari tahun 1995 sampai tahun 1998. Nah, ini kan berarti N-nya sama dengan 3. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tentukan tingkat pertumbuhan penduduk ya. Penduduk alias lambangnya biasanya R ya. Rumusnya apa nih? Rumusnya adalah kan kita mengikuti ada geometri ya, PN sama dengan P0 1 tambah R pangkat N. Nah, ini berarti tahun 98, ini tahun 95. Ya, ini rasionya ini berarti 3. Nah, maka kita manipulasi dapat R-nya itu rumusnya akar N dari PN per P0 dikurang 1. Ya. N-nya itu 3, PN-nya berarti 32 juta 969.632 ya dibagi P0-nya ya penduduk awalnya pada tahun 95 32 juta. Nah, gini. Berapa nih kalau dihitung? Angkanya nggak bagus ya. Nah, kita nyari tingkat pertumbuhan penduduknya dulu nih. 1,01 tapi diakarin 3. 1, oke 1,01. Good. 1,01 R-nya. Nah, ini tingkat pertumbuhan penduduknya per tahun 1,01. Nah, sehingga untuk mencari dari tahun 98 ke tahun 2000. Nah, ya, ke tahun 2000 berarti kita cari P2 ya. Nah, di sini tahun 98 kan atau tahun 95 aja deh ya. Nah, 95 sebentar, 95 ke 98 nih. 95 berarti ya. Nah, P0-nya 32 juta. Sorry, 32 juta. 32 juta ya dikali 1 tambah R, R-nya 1,01. Dipangkatkan N-nya 5. Maka kita peroleh 32 juta ya pada tahun 2000 dikali 1,01 pangkat 5. Nah, coba.
32 juta kali berapa? 1,01 pangkat 5. Berapa coba disebutin? 051 01 00 501 dikali 32. 33 juta 3.000 ya, koma sekian 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 gitu ya. Oke, jadi tepat jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10 tentang peluruhan ya. Peluruhan radioaktif. Waktu paruh tritium adalah 12,5 tahun, berarti T setengah sama dengan 12,5. Jika tritium meluruh selama 25 tahun, berarti T kecilnya nih 25. Waktu tritium yang tidak meluruh ada sebanyak, ya, maka tritium yang tidak meluruh ada sebanyak, nah, NT ini sisa ya. Berarti ini yang ditanya ya, yang tidak meluruh. Sisanya adalah N0 dikali setengah pangkat T kecil dibagi waktu paruh. Nah, maka jadi tritium awal dikali setengah pangkat 25 per 12,5. 12,5. Ya, jadi sama dengan N0 dikali setengah pangkat 2. Ya, atau N0 kali 1/4. Maka tritium yang tidak meluruh yang tersisa adalah 0,25 dari tritium awal ya. Jadi 1/4 bagian ya yang tidak meluruh. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 10.